5, 4, 3, 2, 1. Makan bakso sambil ngobrol. Lu bisa salam sekedar hobi nggak bang? Gimana sebenarnya? Langsung gue komen sekali langsung dihajar gue berkali-kali. Salam no cuan, karena nggak ada cuannya. Tapi lu minimal di perusahaan yang baru ini agak dihargain kan lu bang? Wih, di manusia kan, jangan ngomongin perusahaan apa bang. Ntar kalau yang tahu gue dulu di perusahaan A gitu, itu nggak enak. Di PIP gitu ya? Gue kelihatan gemuk nih, jangan. Tadi edit ya? Loh, mau kemana ini? Dikasih muka swag gitu loh. Itu gue mau nonton. Sekedar hobi, gue tontonin. Lu nonton apanya aja, gue tanya. Ya kan gue di rumah kalau bengong nggak ada bini nonton, baik gue styling. Ya Allah, gini amat. Sambil ikut tadi nelfon gue, tapi mantep itu Bang Chandra. Bisa itu dia, ya walaupun dia masuk segmennya walaupun segmented tapi bisa terkenal itu dia ntar. Bahasa-bahasa separung doang mah. Enggak, lu nggak openingnya. Kira kalau gua pakai kacamata gini kalau malam-malam gimana ya? Enggak, lu mesti ada ciri khas. Jadi maksudnya lu siap opening sama nggak sih dia? Jadi sepanjang berapa menit gitu terus isinya? Iya, ya lu ulang-ulang tuh. Lu masalah nih bocah gimana mau? Masih banyak belajar. Masih public speaking. Nggak opening lu sama semua nggak sih? Tapi kurang. Nih, contoh gini nih. Oke bosku. Agak. Oh iya, sini. Kopi ya. Iya bener kopi. Masih ditambahin lah ada. Kopi. Oh iya. Nah, iya bener. Iya. Bener bang. Oke bang. Cepet amat bang. Emang lu belum datang kan gue udah pesen ya nggak? Kamu udah bayar? Udah lah. Bener. Gitu bang. Serius dong bang, ini kita mulai ya. Oke bosku, salam sekedar hobi. Kita masuk season 2 nih. Ya kan? Yang tadi kita gibahin. Yang barusan kita gibahin. Bang lu tadi gue gibahin lu di jalan nggak ngerasa batuk-batuk gimana Ini gitu? udah ya lu duluan ya? Hah? Iya dong. Iyalah. Lapar banget guys. Lapar deh. Habis diomelin bosnya. Suruh nganterin giro. Aduh. Sedih. Makanya pada bayar angsuran. Nah, Masih minum gua. Aduh gila lagi. Terus juga nih. berarti lu ngomong bayar angsuran lu biar kelihatan ini aja gitu ya, ada kerjanya gitu loh bang ya. Tadi ngomongin apaan biar gua nyambung nih? Nggak bisa dong. Itu mah kan antara pembahasan baru. Iya, dia tadi kan kita bahas sales. Sekarang karena ada orang leasing, jadi kita nggak boleh gibahin orang leasing, Cong. Iya, benar. Iya kan? Jadi ada dua kacamata nih. Nah, Kacamata sales sama kacamata leasing. iya begitu kurang lebihnya. Jadi ini bosku, sohib gua. Pokoknya nih kita dulu bertiga ini bikin tim namanya. Bukan Datu lagi sahabat baik lu. Oh gitu ya? Bukannya dulu ada. Yang mana bang ya? Almarhum. Kita nggak sebut merek. Enggak lah, ya kita ada berempat, cuman yang satu kelihatannya kurang aktif gitu. Kita dulu bikin tim namanya tim Cuan. Dan bang, Instagramnya masih ada nggak sih bang? Ada. Cuan for Lab Motorsport? Ada. Masih ada, lu masih aktif lu? Masih. Tuh follow bosku ya, follow bosku. Instagramnya Kalau orang namanya. kagak pernah ada postingan, Oh nggak berada ya? Oh ya udahlah. malu. Berarti hiraukan saja, janganlah. Ya, boleh Minimal nanti suatu saat ya kalau kita ada rezekinya lagi, kita lucu-lucuan main moge lagi ya barangkali ya Barangkali. gitu. Nah, lihat helm nih. Tuh. Iya. Ya, ya, Mas ya. Sisa-sisaan. Sisa-sisa ini. Ya, Ini bajunya Jakarta Bikers apa? Bikers Community JBC. Nah, kalau JBC. sekarang Jambi Bikers Community. Jadi agak Jauhan dikit ya? Iya, agak geser sih. Iya. Jauh dikit lah. Benar. Ini bosku, ini yang dulu ngeracunin kita orang buat main moge. Katanya main moge itu kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Asli. Itu bener bang? Cuma kalau nggak jalan biasanya kegerahan tapi Geran gimana? Emang lu pernah gerah gitu main moge? panas. Oh panas. Gue sih salut loh. Gue tuh dari semua kenangan moge bang ya, yang gue paling ini banget nih
ada waktu kita ke Cirata ya. Dia Ya. bawa R6 tuh. Gue mau sembah-sembah sama lu. Kita kan nggak tahu mau kemana. Gimana tuh? Gimana ya? Nggak kita omongin kelihatan. Iya bener. Mulut juga nggak tahan buat gibahin. Kan kita pakai intercom tuh ceritanya. Bener. Jadi isinya tuh sepanjang jalan Jakarta Cirata tuh ya gibah doang. Gitu dah. Asli tuh gue sembah itu. Itu warna apa tuh? Biru ya? Biru Yamaha tuh ya? R6 ya kan? Dengan style dia, ya kan? Bodoh kali tuh orang itu. Tapi enggak, gua rasa dia tulangnya tulang lunak. Udah di presto duluan Oh, sebelum gitu berangkat. ya? Iya, makanya Atau dia enggak avertebrata tidak bertulang belakang. Ada tuh pelajaran biologi. Manusia hewan tidak bertulang belakang. Gitu ya? Itu kan panas banget mesinnya ya motor. Udah panas terus riding posisinya lu tau sendiri bang, lu kan udah pernah punya R6 Ngaco. Itu motor Jepang paling ngaco. tapi ganteng kan kata lu, ganteng buat dipoto, ganteng, Paling stylenya ganteng ganteng juga. banget Kita ya. akuin dah. Bener. pokoknya itu motor enak dilihat, nggak enak ditaikin. Bener sih. Sama kayak gini nih, nggak enak dilihat, nggak enak ditemenin. Terus juga nih anjing. Aduh. Jadi ngomong-ngomong gimana nih kita dunia perlisingan? Udah pelisingan gimana bang? Kira-kira Geliatnya gimana nih? Gitu. Gue pengen tahu dari lu nih. Ini lebih spesifik nih, leasing komersil berarti kan. Ya, Dua orang. kita bicaranya leasing yang membidangi. Yaelah membidangi. Apa sih, Cong? membiayai Membiayai dalam hal komersial vehicle. komersial vehicle. Ya, Ya. CV. Bisa jadi truk, bisa jadi tronton, bisa jadi mobil-mobil pickup lah ya. Losbak atau gitu. Kita kan emang belum terlalu senior lah ya. Kita tahu banyak yang lebih senior tuh. Kita hitungannya masih anak baru lah. Kayak guru lu ya. Masih banyak lah yang lebih senior. Pokoknya ininya inisialnya DRF ya. Iya, Bener ya? itu adalah. Pakai P ya. Oh, Bukan pakai F. oh iya benar. Tapi kita sempat ngerasain jaya lah. benar. Maksudnya di mana pengajuan tuh gampang. Oh, nggak ada pengajuan. Nggak ada, Langsung cair. Karena waktu itu namanya Orang leasingnya belum- kalau nggak salah leasingnya Rangga Finance apa Rangga Multi Finance waktu Orang itu ya? belum pacaran udah nunggak. Kontrak belum datang, tagihan belum datang, udah nunggak. Cakep banget dah. Kan main, cuma sini doang yang bisa. Anjing bener. Ya kita akuin, kita pasti ada koboi-koboinya. Sebenarnya ada tujuannya sih. Ya sebenarnya tujuannya membantu orang, cuman ini kalau gue boleh pesen nih bang, Ya, pesen dah. buat mungkin apa sih pemain truk atau gimana, kita tuh pengennya simbiosis mutualisme lah, sama-sama bantu ya kan. Iya, betul. Kita sebenarnya segitiga nih, abang-abang bantu nyediain unit ke orang yang butuh unit, Dari pihak sales nih, dealer. ya, yang butuh unit butuh pembiayaan supaya duit bisa muter, kita yang bantu pembiayaan. Ini kita kan sebenarnya satu segitiga. Ya, Nah harusnya semua harus saling menguntungkan, dalam arti abang bantu si konsumen, kita bantu si konsumen, kita bantu abang bantu kita kasih order. Ini benar-benar semuanya harus saling menguntungkan. Cuma kalau ditanya, ya, Berarti itu Beezer Love Triangle dong. ya ada Nggak lagu boleh itu. sebenarnya, nggak boleh ada 3 cinta gitu. nggak Harusnya boleh. 4. Harusnya 2 aja. Berarti yang satu harus tendang. Siapa ini tendang? Konsumennya. Konsumen. jangan ya. Jangan. Ya kalau nggak bayar dibuang aja dah. Jadi kalau sekarang pasti banyak pertanyaan nih, kok leasing sekarang susah, kok Iya sih. pengambilan truk susah, apa mau ngajuin apa, gara-gara apa? Ya gara-gara dia orang juga kan. Bener nggak? Bener sih, bener. Minimal konsumen itu satu, kooperatif. Kita udah bantu. Minimal kooperatif. Kalau nggak bisa belum bisa bayar angsuran, ya jangan kabur. Kalau mau ngoper ya minimal kabarin kita. Mau bawa tangan juga minimal kita tahu. Jangan sampai kita kagak tahu. Udah gitu, janganlah dioper-oper ke teman-teman itu apa? Yang LS katanya. Bener. Iya nggak selesai. Nanti buntutnya sebenarnya efeknya tuh bukan cuma ke kita nih. Kita leasing jadi susah, mau bantu orang susah. Abang-abang mau jual truk susah. Bener. Nah situ-situ orang yang mau beli truk juga jadi susah kan. Coba sekarang ngajuin dump truk yang bisa cepet 1 hari 2 hari PO kemana? Itu sih yang gua DP. tadi bahas kemana gitu. Nah jadi ya sekarang sih ekonomi udah mulai menggeliat. Cuma pasti basically selama
yang kemarin aja luka-lukanya belum beres, restruct belum beres, kita sih bisa bilang belum jelas kapan sembuhnya sih. Sesimpel Tapi itu menurut sih. lu finance leasing ini udah mulai buka keran belum bang? Udah, cuma balik Udah. lagi. Hmm? Big customer RO, customer kelas kakap lah. Dan kan Datang kelas semua. kakap kan kemarin-kemarin nggak keganggu. Oh iya bener ya. Nggak tahu kelas kakap mainnya logistik. Logistik aman deh, masih aman. Kalau bicara udah dam-dam mah. Sekarang jujur masih susah banget. Tambang ya. Masih susah ya. Karena 2020 kemarin tuh yang hancur memang yang di situ. Oh di segmen itu ya. Hancur sadar deh, di semua portofolio leasing tuh hancur. Jadi kesimpulannya, kalau ada konsumen yang basic usahanya tambang, gimana caranya biar Baru beres? berhenti usaha ganti logistik. Lu kira-kira? Lu kira-kira lu bang? Jangan lu bilang, saya juga logistik nganter apa? Nganter pasir. Logistik pakai box aluminium, pakai wing box. Buangnya nyamping. Berarti besok Cong kita pesennya box tapi dikasih hidrolik juga bawahnya. Menurut lu Bisa. gimana kira-kira? Bisa, Masuk nggak? Masuk. Iya nggak? Kira-kira kalau kita akalin gitu gimana bang? Bisa. Sebenarnya mah kita pengen gitu kayak dulu jualan enak karena semua juga pasti mau jualan tapi gimana? Bener sih. Sama kadang-kala tuh yang mesti di apa sebutannya ya? Kasih tahu tuh pengetahuan di kala ada orang-orang yang baru-baru mau leasing. Hah? Gimana caranya biar mereka bisa approve selain masalah data lah ya, data kita pura-pura merem deh. Iya. Tapi kayak gitu loh. Kadang-kala yang paling PR tuh sekarang ditakutin sama LSM karena mereka ditawarin. LSM udah jago sekarang, udah punya marketing. Mereka udah ngebaca nih konsumen-konsumen yang lagi disering datengin sama collection. Mereka datengin, ditawarin aja duit. Mobil diambil, Iya. bikin surat pengalian kekuasaan seakan-akan. Padahal kan itu tetap yang dicari tetap bakal si konsumen. Iya. Tetap Mereka pihak belum ngerti pertama BI. yang tanda tangan Iya. kontrak ya. Belum ngerti BI checking, sayang itu doang sih. Betul. Ini kayak kejadian nih satu nih di salah satu leasing nih. Sekarang baru kemarin Cong gua tuh. Baru kemarin. Iya. Coba ero-ero lu yang lama yang sekarang nunggak taruh dia udah sekarang membaik, butuh unit lagi. Kan dia sendiri nggak bisa leasing. Iya. Ngajuin pastinya kemana-mana BI checking, sekarang semua udah BI checking, udah slip, udah pasti kolek di atas 3. Mau Bener. ngajuin kemana? begitu. Udah nggak apa-apa nih ntar buka lagi Ini nih. kagak ada isinya. Ada ngaco, ada itu. Ah lu mah Oh iya, gibah banget sih kayaknya. itu bosku. Terus menurut lu nih, ini kan si Culik nih lagi ngajuin nih. Hmm. Ngajuin pakai buat loading nih katanya ya. Logging nih. Hmm. Menurut lu gimana nih? Ayo. Logging itu memang tidak jadi sekarang leasing tuh jujur ada beberapa beda-beda nih takarannya. Kita nggak mau sebut merek lah. Iya benar. Ada di leasing A, dia malah makan nikel, malah makan bauksit, tapi dia nggak makan logging. Kita nggak sebut merek lah, gue dah cari tahu. Ada leasing yang mau makan logging, nggak makan tambang. Ada yang benar-benar nggak makan semuanya, hanya main di logistik. Ada, tapi dari dua ini yang gue anggap yang lucu gitu. Ada yang malah mau makan tambang, dia nggak mau makan logging. Ada yang makan logging, dia mau makan tambang. Ya, sebenarnya kan kalau di kita kalau yang di sales ya sesuaiin aja, kita lempar kemana-mana. Cuman memang kalau dam sih yang paling lebih berat, karena kalau logging memang asumsinya selama dia main sama siapanya jelas bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dam, kita bicara kalau tambang konsumen apa kakap yang pasti bisa lah, pasti semua data yang emang perfect kakap. Nggak, kita jangan bilang nggak bisa dulu. Iya. Tapi kalau udah kayak bicara dam, pasir, pangkalan, sekarang mau dia siapa juga udah susah dah. Gue yakin lah, mau dia RO mana. Apalagi kalau pangkalan pasirnya cuma seember ya. Iya, itu ada dulu yang DR EPA itu. Iya. Pak, berapa dit sehari? 3 gayung. Udah ember ke ember. Jadi PO itu. Bener. Itu ada senior kita itu. Nanti di Bener. insert mukanya bisa nggak sebelah sini? Bisa. Cariin Ntar taruh bisa. di mukanya ya, di Ini bilang foto aja. profilnya ada kok ntar. Ya, Ntar. Tadi nanti aja. kita kasih profilnya di sini. Iya. Itu dia itu suhunya Dump truck. dump truck. Leasing dump truck. Dan dulu ilmunya diturunkan ke sebelah. Tahu semua apa enggak Bang? Betul turun kagak ya? Kagak ya? Itu senior kita itu lebih jago deh ngitungin daripada sales. Bener.
Gitu dah. Sebenarnya Kita pengennya break dulu bangkit. guys, bayar bakso dulu. Orang yang nungguin. Bang, Bang, bakso. Bang, bakso bang. berapa? Nih, Bang. Terus itu, tuh, terbiar diambil. Tuh bang tuh ya. Jadi gitu abang-abang. Di apa sebutannya sih? Kalau ngasih tahu itu. Tapi secara baik-baik. Disekolahin. Apa ya? Dikasih pengertian. Kat. Terus buat sekarang. Hmm? Buat sekarang nih. Buat sekarang. Menurut lu nih, kita kan sebagai sales-sales nih, amannya kita main di konsumen yang segmennya apa aja gitu. Masih sama kayak tadi sih gue bilang sih. Kalau lu bicara ngajuin data yang gampang di approve, ya logistik masih. Logistik lah. Karena Logistik ya. sebenarnya dengan adanya pandemi tuh logistik naik daun kan lu tahu Iya sih, sendiri. bener. Orang Kiriman makin oke ya. iya, orang mengurangi belanja ke mall. Makanya sekarang gerai-gerai apa sepi karena semua behave via online. Iya sih. Banyak banget yang nambah unit. Parah kelas-kelas kakap itu mah logistik. Iya. Nambahnya Kadang ulang-ulang. gue tahu nih perusahaan A nih gitu. Cuman dia bikin anak perusahaan dengan label yang beda gitu. Cuma emang pahit lah buat sales sana mereka. Hmm. Mereka tahu di perusahaan kakap. Di mana-mana udah history di mana-mana. Ibarat kata mau jadi leasing mana juga di-approve. Jadi Iya. sales mana yang mau masuk juga udah pasti. Kalau nggak udah pegangan, Iya. ya harga sepahit-pahitnya di bawahnya pahit dah. Iya. Kalau perlu semua refund balik apa ya kayak gitu. Tapi kan kalau bicara order Ya kalau nyambung hidup mah masih ketemu lah ya gitu. Kalau untuk memperkaya diri sih kelihatannya belum, intinya gitu. belum nih kalau OTR 14 DP 5% mah kaya itu. Bener. Moga-moga tuh terrealisasi tuh. Minimal kalau gua kesini-sini kan minimal udah disiapin gitu maksudnya gua bang. Itu sih kalau H2, H3, H4, H5 mah ada itu. H5 apa lagi? itu kalau sampai kejadian, Bang. Kayaknya kita sembah nih, Bang. Bener. Enggak lah. Lagi susah semuanya memang. Sebenarnya kita tuh gedeknya gitu sih kayak ini efek itu apa sih sebutannya tuh bola salju, bom waktu pandemi ini. Sampai sekarang belum beres itu ristak itu. Iya, gua ngeliat di beberapa finance juga restruct masih begitu. Dan efeknya kan sekarang peraturan leasing sekarang Nah, konsumen baru Sekarang kalau untuk restruktur nih, contoh. Restruktur itu terjadi di tahun 2020 awal. Awal-awal 2020. Covid lah. Dia dapat restruktur di contoh dari bulan Maret 2020. Dapat restruktur 6 bulan. 6 bulan oke lah nih dia bayar denda. Ketika sudah 6 bulan restrukturnya habis dong, diperpanjang lagi sama dia. Bayar denda lagi dong. Berarti kan cuman yang sejauh ini gue dapat di lapangan nih 2 kali restruktur kelar, nggak dapat restruktur lagi. Setelah yang kedua itu kelar, status di BI checkingnya gimana? tetap muncul bang. Sekarang sesimpel gini deh, kita lepasin dulu BI checking. Sekarang di rata-rata di peraturan hampir leasing sekarang nggak mau terima konsumen yang pernah restruct. Yang pernah nih. Iya, itu udah hampir kebijakan. Tapi kan itu semua program leasing. pemerintah. Enggak, program pemerintah kan ketika mereka yang memang tidak mampu. Orang masih banyak yang nggak restruct, yang mampu-mampu. Itu kan programnya. Kalau emang gini loh, sebenarnya kalau perusahaan yang mampu nggak akan mau restruct bang. Karena lebih gede ya. Iya, jadi bunga berbunga lagi. Iya. Kalau perusahaannya bener, yang dia punya ada kemampuan berbayar, nggak akan ada yang mau restruct. Yang mau restruct itu memang karena lagi tidak ada kemampuan. Makanya sekarang hampir semua leasing itu yang sudah pernah restruct bisa dibilang disingkirin memang. Plus pengajuan sekarang akan disertakan kita nyebutnya SP Covid lah. Surat pernyataan Covid bahwa tanda tangan materai bahwa karena pengajuan di era Covid maka setelah kalau ini oke tidak akan boleh mengajukan restruct. Sekarang di semua kontrak baru ada SP Covid. Oh, 1 lembar tuh. Semua yang proses di saat ini saat pandemi Masuk ke dalam kontrak. menandatangani ya bahwa tidak akan mengajukan restruct selama masa tenor ini. Itu dah semua leasing udah Itu Tapi, berarti yang restruct bukan. kemarin tuh udah pasti kena semua BI checking ya? Gila ya?
Iya, berarti Total yang dong. restrak kemarin otomatis kan kebaca Nggak nih bisa BI dong. checking. Berarti nggak bisa ngambil lagi. Jadi sekarang tanpa melihat BI checking pun kalau udah merasa kadang kan jujur, mana pernah restart nggak Pak? Rata-rata iya pernah, udah disingkirin dulu sih, udah nggak mau. Gitu. Walaupun udah beres Iya, restraknya. itu sih tahu gua ya. Correct me if I wrong. Gitu. Tahu Iya, artinya? iya. Cemiu. Oke, korek Ismail Wrong tuh kelihatannya kayak itu ya, semacam makanan yang dari tepung. Iya. Dibulet-buletin itu bukan? Cucur tuh teman cucur ya. Setahu gua sih begitu. Ya mungkin ada yang masih bisa, tapi kalau setahu beberapa tempat yang gua tahu sih, kalau ada restart mereka nggak mau, terutama sih di leasing yang itu ya. Itu udah nggak mungkin dikasih dah. Misalkan dia RO di apa namanya Pido Finance, ada tuh namanya perusahaan Pido Finance. Dia pernah restart di situ, udah beres tapi ngajuin lagi di Pido lagi, biasanya nggak bisa, nggak bakal dikasih. Oh. Tapi kalau di perusahaan lain mungkin masih ada Kemungkinan masih bisa ya. Iya. Tapi kalau kayak misalkan di Raida Finance gitu tuh ada, dia pernah restart ngajuin lagi di Raida juga nggak bisa gitu. Oh. Tapi kalau tempat lain ada kemungkinan, tapi kalau di BC ini pasti memang muncul. Ya kan udah ngelink semua, Bang. Sudah. Tapi memang beberapa kali gue lagi proses kalau bicara. Kalau di tempat lu sekarang restart juga jadi satu poin masih juga. Iya. Cuma memang kayak gue bilang ya, masih sekarang berani ngambil ini. Kalau yang gue lihat, setiap kali gue slick memang yang semuanya lancar. Oh. Emang sih kalau yang jasa-jasa ekspedisi ya, tracking yang kayak gitu tuh emang nggak terlalu signifikan sih kemarin. Atau nggak bicara pabrikasi deh, manufacturing tuh. Iya. Kemarin gue ada satu lah, daerah-daerah Taman Tekno gitu kan. Itu mau pinjaman 10M kayak dari bank mana, mau berapa belas M, baru cair di 2020 pun lancar. Cara aja ya. Agak ada satu hari pun nggak keganggu mereka itu. Pindah haluan, Cong. Padahal tuh pertambangan, maksudnya dia manufacturing oil and gas equipment lah gitu loh, pipa-pipa apa, itu nggak keganggu sedikit pun. Enggak, Malah itu cair berapa puluh M kemarin. Gila sih. Oh. List piutang luar biasa. Ya itulah, ternyata masih banyak jenis usaha yang sebenarnya nggak kegerus. Coba ngarah ke situ pelan-pelan. Ya ketika kuenya yang di sini lagi berat, ngapain? Nih taruhlah. Ini kuenya lagi cuma sedikit. Kuenya sedikit di dam atau enggak di dam atau di bak. Udah kuenya sedikit, terus yang bagus makin sedikit. Ketika tahu yang bagus sedikit, salesnya makin banyak di sini. Iya. Dapat bagiannya makin kecil. Betul. Kadang modal yang ini udah nggak dapat yang sisa-sisa. Yang ada mentok lagi. Nah, ketika yang di usaha lain kan skupnya lebih gede, siapa tahu bisa dapet gitu. Dan ya itulah, pengajuan nggak repot, data juga mentereng gitu loh. Paham. Pasti ada lah. Bener sih. Dan lagi ketahuan mereka ngambil juga langsung banyak kan. Ya walaupun minimal 2 unit 3 unit, tapi kan tahuan. Jadi intinya gimana nih biar kita bisa bangkit lagi dengan keadaan yang kayak gini? Win-win solutionnya kayak gimana? Alih ini berarti kita ya, alih tujuannya ya, berarti ya kita nyari apa namanya? Konsumen lebih. Konsumennya yang arahnya ke situ gitu. Karena di dunia pertambangan dan lini-lininya kan memang kemarin emang hancur-hancuran tuh. Berarti kita intinya coba cari jalur baru gitu ya maksudnya ya. Ya dibilang hancur sih, hancur. Hancur. Bukan main. Aduh. Ada lah sedikit-sedikit yang hancur. Misalnya hancur banget. Aduh, pusing bang kalau dibayangin. Bener. Iya nih kita. Jadi sekarang yang bikin tuh itu udah menimbulkan alergi di atas gitu. Iya sih. Gue ngeliatnya jadi seperti kayak itu. luka alergi yang gimana sih, udah sampai ya gue kadang masih sowan ke Intinya kita win-win tempat-tempat. solution nih, mana rumah Leasing belum lama. lunas kan. Iya, rumah siapa sih? Bahaya banget. Kalau mau ada butuh jual rumah, beli rumah, hubungin. Iya. Ya bosku, ada ini nih. Sohib kita, teman kita itu mau jual rumah di komplek apa bang namanya bang? Adalah situ. Ntar ada description box. Di deskripsi ya. Atau enggak yang kepo rumahnya gimana, di daerah mana, bisa kontak ke tim Sekedar Hobi. Tetap bosku kita nyari cuan. Betul. Iya dong, biar ada cuannya, ya enggak gitu. Gitu enggak kira-kira? Gitu kira-kira. Jadi cukup sekian dan terima kasih.